Apa kabar pemirsa? Senang sekali kali ini Stetoskop kembali di hadapan Anda. Dan seperti biasa, Stetoskop akan memberikan informasi mengenai kesehatan untuk Anda dan keluarga sehingga bisa menjadikan hidup ini lebih baik lagi. Baik pemirsa, masih bersama saya Irma Vita dan kita di studio saat ini telah kedatangan tamu. Ada dua orang narasumber pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Endang Widayati SST MKes. Apa kabar Ibu? Baik. Oke, untuk sehari-harinya apa aja nih kesibukannya Ibu? Mengajar di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Oke. Dan yang kedua pemirsa, di sini ada Ibu Rani Numayanti SST. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu, terima kasih. Sama dengan Ibu Endang? Iya, sama dengan Bu Endang. Jadi di jurusan gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Oke, jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang ya. Dan ngomong-ngomong soal gizi pemirsa, memang pada saat kali ini, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan makanan seimbang dan cara pengolahan makanan yang baik dan aman. Jadi seperti apa nanti untuk pemilihan makanan yang seimbang itu? Sebelum kita lanjut lagi untuk membahasnya, kita juga pengen tahu kira-kira untuk makanan yang seimbang itu seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Endang, silakan Ibu. Terima kasih. Jadi makanan seimbang dulu kita biasa sebut dengan 4 sehat 5 sempurna mungkin yang kita kenal ya. Jadi sudah disempurnakan menjadi gizi seimbang. Jadi istilah ini mempunyai arti bahwa gizi seimbang merupakan hidangan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan tetap berprinsip penganekaragaman makanan dan memperhatikan variasi makanan. Gitu. Oke, berprinsip pada keanekaragaman makanan. Seperti apa Bu prinsipnya seperti itu? Jadi keanekaragaman yang bisa disebut dengan aneka ragam itu kira-kira terdiri dari apa aja? Iya, jadi ada makanan pokok tetap sebagai sumber zat tenaga, kemudian protein dari lauk pauknya, kemudian vitamin, mineral yang kita peroleh dari sayur dan buah. Itu. Oke, jadi lengkap semuanya ya. Untuk susu perlu ditambahkan Bu? Iya, menyempurnakan. Menyempurnakan. Ya, jadi kalau dulu memang 4 sehat 5 sempurna, susu ini kan tergolong protein hewani, sudah masuk ke protein hewani, tetapi untuk lebih menyempurnakan bisa ditambahkan susu. Gitu. Oke, jadi untuk seperti itu. Jadi meskipun tidak ada susu setiap hari itu sebenarnya juga tidak apa-apa begitu ya seharusnya ya. Karena memang sudah ada jumlah proteinnya itu sendiri di sayur dan buah. Baik pemirsa, nanti kalau misalnya Anda juga bingung begitu mengenai menu-menu seimbang, kira-kira untuk menu seimbang apa sih menu seimbang gitu ya? Langsung boleh dijawab sama Ibu Rani, kira-kira untuk menu seimbang sendiri itu seperti apa? Iya, terima kasih. Sebelumnya mungkin sebelum kita jelaskan mengenai itu menu seimbang, mungkin akan saya jelaskan definisi dari menu itu sendiri. Jadi menu itu sendiri merupakan susunan hidangan yang terdiri dari beberapa masakan, bisa satu atau lebih, dan di sana nanti disajikan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Jadi contohnya misalnya bisa menu makan pagi, kemudian menu makan siang, dan juga menu makan malam. Dan yang dikatakan untuk menu seimbang itu sendiri yaitu dari rangkaian berbagai macam hidangan yang menyehatkan tubuh pastinya, kemudian dengan menggunakan berbagai macam bahan makanan dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip zat-zat gizi yang dikandung di dalamnya. Seperti itu. Oke, untuk itu tadi ya, zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Tapi kadang kalau misalnya kita memasak begitu, biasanya untuk ibu-ibu ini yang setiap hari memasak, itu pastinya bingung gitu ya. Ketika kita milih hari ini sudah menunya seperti ini, besok misalnya menunya seperti ini. Nah, itu pada suatu ketika pasti akan menunya kira-kira seadanya, misalnya seperti itu. Entah itu ada sayur ataupun lauknya lauk apa misalnya seperti itu. Nah, ketika untuk memasak itu tadi misalnya dalam 2 hari atau mungkin dalam 3 hari dengan menu yang sama, itu ada berakibat nggak sih misalnya dari untuk tubuh kita sendiri? Kalau untuk akibatnya mungkin tidak ada. Jadi selama kita memilih makanan yang beraneka ragam itu saja, jadi tidak akan menimbulkan efek selama makan makanan yang kita konsumsi itu baik bagi kesehatan. Contohnya mungkin mengurangi sedikit lemak bagi yang beberapa yang sudah mengalami kondisi-kondisi tertentu. Jadi misalnya sudah lanjut usia itu memang kita harus ada pembatasan konsumsi lemaknya.
Biasanya kan juga ada yang gorengan-gorengan Ya, seperti itu. gorengan-gorengan itu pun sebaiknya kalau bisa tidak menggunakan, misalnya kita menggunakan minyak, sebaiknya tidak digunakan secara berulang-ulang. Karena memang kalau misalnya minyak yang kita gunakan secara berulang-ulang, komposisi di sana teksturnya dia bisa secara biokimiawi dia otomatis akan memecah, jadi akan merusak seperti itu. Jadi Dari minyaknya sendiri iya, itu ya. iya. Yang awalnya dia misalnya dari tidak jenuh, dia bisa menjadi jenuh kalau dilakukan secara berulang-ulang seperti itu. Oke, nah itu mungkin dari ibu-ibu juga merupakan tips begitu ya, sehingga kita juga bisa menggunakan minyaknya jangan disayang-sayang begitu ya. Biasanya sekali berapa kali itu masih bening, padahal itu memang sebenarnya sudah ada di kandungan di dalamnya yang terpecah itu tadi ya ibu ya. Oke, baik pemirsa. Nah, seperti kita tahu pemirsa ya, di Indonesia sendiri saat ini mengalami dua masalah gizi yang besar. Kalau dulu memang banyak sekali dari anak-anak atau mungkin dari balita yang mengalami kekurangan gizi. Nah, saat ini yang sedang marak adalah kelebihan gizi. Terbukti dari apa pemirsa? Dari mungkin dari anak-anak balita yang saat ini sedang tumbuh itu adalah mengalami obesitas atau kegemukan. Nah, kalau dulu kita bingung untuk mencari tambahan gizi, nah kalau sekarang sudah kelebihan gizi, kira-kira apa sih yang akan berdampak pada anak-anak ini, Bu? Kira-kira kalau mereka sedang mengalami obesitas sendiri? Iya, jadi kalau dulu kurang gizi, sekarang malah kelebihan gizi. Jadi kemungkinan penyebabnya mereka belum ibu-ibu khususnya belum memperhatikan menu seimbang ini. Jadi kadang-kadang ibu tidak ada waktu untuk memasakkan putranya, jadi lebih baik diberikan ke fast food yang kebanyakan memang kandungannya tinggi lemak, tinggi karbohidrat, tinggi natrium daripada menyiapkan sayur. Memang pada saat anak-anak memang dalam masa tumbuh kembang, tapi harus diperhatikan nanti lambat laun ke usia dewasa, ke usia manula ini juga akan berpengaruh. Jadi lebih baik memang untuk kondisi obesitas ini perlu diperhatikan karena sekarang mulai banyak anak-anak remaja juga yang mengalami kondisi obesitas ya, dikhawatirkan nanti ya. Jadi status gizi yang akan datang ini kalau diterus-teruskan nanti akan membahayakan. Jadi sejak dini mungkin ibu-ibu perlu memperhatikan gizi atau menyiapkan masakan sendiri untuk anak yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi pengaruh dari pola makan itu sendiri ya yang menyebabkan obesitas seperti itu pemirsa. Memang obesitas ini sesuatu yang cukup dilihat membahayakan atau enggak sih Bu untuk pertumbuhan dari anaknya sendiri itu? Iya. Kalau saat ini ya, misalnya dia anak-anak kan kelihatannya lucu begitu ya, tapi dikhawatirkan nanti pada saat remaja, dewasa, nah ini yang menimbulkan risiko penyakit degeneratif ya, seperti jantung koroner, hipertensi, diabetes. Nah ini kan dimulai dari pola makan pada masa yang lalu. Jadi lebih baik memang sejak anak-anak sejak dini itu kita memperhatikan konsumsi daripada anak ini sehari-hari. Oke, jadi memang efeknya ini adalah efek jangka panjang begitu ya. Betul. Yang mungkin orang tua ini tidak akan merasa pada saat ini. Memang kalau kita melihat anak bayi-bayi ketika gendut, ketika itu pipinya cabi begitu, memang terlihat sangat lucu sekali dan mungkin orang tua akan senang dengan itu. Tapi lambat laun ketika dia menuju dewasa dengan pola makan yang seperti itu akan terbawa sampai dia dewasa misalnya seperti kalau itu. Pada saat anak-anak mungkin aktivitasnya yang terganggu, mestinya bisa lari kencang. Nah, mungkin lambat begitu. Tapi yang dikhawatirkan adalah efek jangka panjangnya ini. Oke, ternyata yang namanya gendut tidak selalu lucu begitu ya, tapi menimbun penyakit kalau begitu Bu ya. Oke, jadi buat pemirsa juga bisa di ibu-ibu begitu mulai dari sekarang mulai dipilih lagi makanan-makanan kira-kira apa yang aman dan juga bergizi. Nah, ngomong soal obesitas begitu, ketika anak-anak memang diberikan sesuatu, orang tua inginnya yang terbaik begitu ya untuk makanan, kemudian untuk pemberian tambahan vitamin dan sebagainya. Nah, apakah untuk pemberian suplemen ataupun vitamin ini sendiri itu juga adalah akibat dari misalnya nanti terjadi kegemukan gara-gara misalnya kan diberikan vitamin penambahan nafsu makan misalnya seperti itu. Apa itu akan efek juga nggak sih terhadap pertumbuhan si anak-anak kalau kelebihan yang namanya suplemen itu? Sebetulnya kalau suplemen itu selama kondisi anak, maksudnya untuk bahan makanan atau susunan menu yang dihidangkan itu sudah cukup bervariasi, sebetulnya untuk suplemen itu tidak perlu diberikan. Terkadang itu memang suplemen itu diberikan
Mungkin dari pihak orang tua sendiri mungkin terlalu sibuk, jadi terlalu sibuk untuk beraktivitas, bekerja, sehingga mungkin anaknya yang di rumah atau dititipkan kepada pembantu gitu, seperti itu. Jadi akhirnya untuk pembantunya sendiri mungkin kurang perhatian juga. Jadi pada saat anaknya memang di sana kan memang kita kecenderungan kalau orang tua itu memang harus lebih telaten gitu ya Mbak. Jadi memang harus benar-benar telaten memberikan makanan kepada anak. Jadi mungkin pada saat disuapi, jadi anak-anaknya juga tidak mau atau susah, itu memang harus berkali-kali sebetulnya. Nah kalau tidak berkali-kali mungkin akhirnya nafsu makan menurun, akhirnya alternatifnya diberikan suplemen. Sebetulnya dengan penganeka-ragaman makanan saja, dengan berbagai macam menu hidangan yang diberikan, jika diberikan secara terus-menerus, sebetulnya untuk suplemen tidak perlu. Kita sebaiknya memang menggunakan yang bahan-bahan yang dari alami dulu, baru kita mungkin kalau memang sudah tidak memungkinkan baru bisa menggunakan yang buatan, seperti itu. Oke, karena memang banyak sekali ya kalau sekarang beredar di pasaran itu namanya ekstrak sayur, ekstrak buah, banyak sekali begitu ya. Nah pemirsa, kalau misalnya anak-anak Anda termasuk dari mereka-mereka yang suka Anda beri yang namanya suplemen ekstrak buah, sayur dan sebagainya, nah mulai sekarang sepertinya bisa dihindari begitu ya, karena yang alami memang tetap lebih baik. Nah pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Stetoskop. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Stetoskop dan masih ditemani oleh Ibu Endang Widayati di sini dan juga ada Ibu Rani Nurmayanti. Dan kita juga masih membahas mengenai pemilihan makanan seimbang dan juga cara pengolahan makanan yang baik dan aman. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar apa itu gizi seimbang, apa itu menu dari menu-menu seimbang seperti itu pemirsa ya. Sekarang kita juga ingin tahu mengenai konsep dasar gizi seimbang. Nah, bagaimana sih supaya ibu-ibu yang di rumah ini juga mengerti akan dasar dari konsep gizi seimbang itu sendiri? Silakan Ibu Rani. Untuk konsep dasar gizi seimbang itu, jadi memang menurut pedoman umum gizi seimbang, jadi makanan yang dianjurkan adalah makanan yang menjamin ketersediaannya, jadi kesesuaian zat-zat gizinya. Dan itu bisa diperoleh dengan cara kita mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Dan di tiap bahan makanan itu sendiri akan saling melengkapi, terutama zat-zat gizinya. Dan kemudian kalau bisa untuk melengkapi keseimbangan zat-zat gizinya dan terkandung yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut. Dan untuk pengelompokannya terdiri dari berdasarkan pada 3 fungsi utama. Jadi yang pertama yaitu memang sebagai sumber zat tenaga, terus kemudian yang kedua yaitu sebagai sumber zat pembangun, dan yang ketiga sebagai sumber zat pengatur. Dan untuk menu seimbang itu sendiri memang sekarang digambarkan pada sebuah kerucut. Jadi kalau dulu itu berdasarkan lembaga masyarakat rakyat tahun 1950 itu memang dalam bentuk slogan makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan untuk sekarang itu yang dibuat oleh Direktorat Gizi Masyarakat tahun 1993 dalam bentuk pedoman gizi seimbang. Dan untuk penjelasannya, jadi yang dikatakan seimbang, jadi yang dasar dari kerucutnya itu sendiri, yang paling dasar itu merupakan menggambarkan adalah susunan bahan makanan yang paling banyak kita konsumsi sehari-hari. Jadi yang berasal dari sumber karbohidrat. Dan untuk proporsinya itu sekitar 3 sampai 5 piring nasi, dengan 1 piring nasinya itu kurang lebih seberat 100 gram. Itu untuk yang paling dasar. Kemudian yang di bagian tengah itu sendiri merupakan menggambarkan sumber bahan makanan yang cukup banyak kita konsumsi dalam 1 hari, Mbak. Jadi itu yang berasal dari sumber zat pengatur. Dan untuk sumber zat pengatur itu sendiri untuk proporsinya itu 1,5 sampai dengan 2 mangkok sayuran. Itu dengan 1 mangkok sayurannya sendiri kurang lebih sekitar 100 gram. Dan untuk buah-buahannya itu sebesar 3 potong. Jadi sebanyak 3 potong, itu kurang lebih 1 potongnya sekitar 100 gram juga. Nah, itu untuk yang bagian tengahnya. Dan untuk yang bagian atasnya sendiri itu adalah bahan makanan yang paling sedikit kita konsumsi. Jadi dari sumber zat pengatur. Mohon maaf, jadi sumber zat membangun yang saya maksud. Jadi sumber zat membangun
Untuk proporsinya itu sekitar 2-3 potong untuk lauk hewaninya. Itu satu potongnya kurang lebih seberat 50 gram, dan kemudian untuk yang lauk nabatinya sendiri yaitu sebanyak 3 potong, dengan satu potongnya beratnya kurang lebih sekitar 50 gram. Jadi seperti itu Mbak konsep dasarnya. Oke, nah kalau misalnya kita memang pengennya yang seimbang seperti itu begitu ya, itu ketika orang tua sekarang yang mungkin memang sibuk bekerja itu akan kebingungan ketika akan menyiapkan misalnya untuk pagi hari atau mungkin untuk siang hari ketika mereka memang tidak ada di rumah untuk beraneka ragam makanan itu. Nah, kalau misalnya hanya misalnya ada 2 menu lauk, misalnya satunya sayur, satunya misalnya hanya telur, misalnya telur goreng atau apa, itu sesuatu yang simple kita dapat kita jumpai di rumah setiap hari begitu ya, dengan nasi. Apakah itu cukup untuk misalnya pemenuhan gizinya pada hari itu misalnya seperti itu? Sebetulnya kalau untuk pemenuhan zat gizinya sebetulnya bisa kita bervariasikan. Misalnya contohnya, sebetulnya yang kita inginkan ideal adalah kan memang yang berdasarkan dari 3 fungsi utama itu sendiri. Jadi ada sumber energi, kemudian sumber pembangun, ataupun sumber zat pengatur. Jadi yang dijelaskan seperti Ibu tadi itu ada beberapa, contohnya dia hanya mengkonsumsi telur saja ya. Telur dan sayur misalnya. Telur dan sayur. Nah, telur itu sendiri kan dia sebagai sumber zat pembangun, dan untuk sayurannya dia sebagai sumber zat pengatur. Ada beberapa yang kurang, jadi contohnya untuk sumber karbohidratnya seperti nasi. Nah, itu makanan pokoknya itu kan sebetulnya juga sangat penting. Jadi menghilangkan makanan misalnya untuk seseorang yang anak-anak yang memang terlanjur obesitas misalnya seperti itu. Kemudian orang tuanya mengurangi karbohidrat misalnya seperti itu ya. Banyak sekali sekarang kalau misalnya Anda lihat pemirsa, di pagi hari mereka yang orang tuanya sadar ketika anaknya obesitas itu mungkin hanya memberi misalnya roti, kemudian siang hari mungkin masih diberi nasi, dan ketika malam nasinya sudah dihilangkan misalnya seperti itu. Itu baik nggak sih sebenarnya? Sebetulnya kalau bisa, sebetulnya kan untuk kebutuhan karbohidrat itu sendiri di dalam satu hari itu ada sekitar 45-50% dari kebutuhan. Misalnya di menu makan pagi dan menu makan siangnya itu mungkin sudah ada lengkapi, dan nanti juga ada snacknya mungkin atau selingannya sudah ada karbohidrat. Mungkin malam hari bisa, tapi tidak dikurangi sama sekali sebaiknya. Karena kan yang kita inginkan kan yang beraneka ragam dan memenuhi, agar tujuannya dapat memenuhi kebutuhan zat gizi itu sendiri. Jadi mungkin bisa diberikan sedikit saja seperti itu. Sebetulnya tetap diberikan. Sebetulnya di dalam lauk hewani pun ada karbohidratnya, cuman batasnya jumlahnya hanya sedikit. Makanya oleh karena itu diusahakan tadi seperti yang saya sampaikan, untuk karbohidrat itu memang sebetulnya setengah dari kebutuhan kita. Jadi kalau bisa itu memang tetap diberikan. Oke, nah Bu Endang, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga mengenai konsep gizi seimbang itu tadi untuk seluruh rumah begitu Bu ya. Nah itu sebaiknya kita memberikan sesuatu yang seimbang itu mulai dari anak usia berapa sih Bu kita berikan untuk bisa seimbang begitu? Iya, dari daur kehidupan manusia. Jadi misalnya bayi lahir, nah itu ya makanan bayi. Kalau makanan bayi kan misalnya 0 sampai 6 berarti hanya ASI saja. Nah, ini berarti hanya ASI saja, kita frekuensinya aja. Jadi tiap 2 sampai 3 jam sekali diberikan ASI. Kemudian bayi, kalau bayi tadi ya 0 sampai 6, setelah 6 bulan nah berarti diberikan makanan pendamping ASI. Mulai diperkenalkan misalnya sari buah, bubur halus, tim ya, kemudian nasi. Nah, ini juga ada sendiri jadwalnya untuk bayi. Kemudian di atas 1 tahun itu baru bisa mirip orang dewasa, tetapi hanya porsinya. Jadi bukan kita seperti yang dijelaskan Bu Rani tadi, kalau untuk anak obesitas sebetulnya bukan menghilangkan salah satu, misalnya nasi tidak usah diberikan atau roti tidak usah diberikan, tetap diberikan sumber makanan pokok, lauk hewani, nabati, kemudian sayur, tetapi porsinya yang dikurangi. Jadi untuk snacknya daripada sumber karbohidrat untuk anak yang gemuk lebih baik buah ya, agar buah misalnya diberikan jus. Nah ini kan untuk sumber seratnya, jadi mengenyangkan, anak tidak cepat lapar. Jadi sumber lemak, sumber karbohidrat yang dikurangi, lebih banyak diutamakan yang dari sayur dan buah. Itu untuk anak yang obesitas. Jadi anak di atas 1 tahun sudah bisa kita perkenalkan dengan menu seimbang ini. Hanya kalau yang misalnya balita kan bumbu tidak merangsang. Menunya sama dengan ibu bapaknya, satu keluarga itu bisa sama. Hanya mungkin kalau masak
ada sambalnya, untuk keluarga yang lain, untuk balitanya enggak pakai sambal gitu ya. Jadi kalau untuk anak memang diupayakan makanan yang disukai anak, makanan favorit anak begitu. Oke, jadi memang bisa proporsinya memang bisa sama di atas 1 tahun, namun juga itu tadi masih tetap disendirikan begitu Bu ya, karena memang untuk rempah-rempahnya mungkin karena masakan Indonesia, masakan Jawa ini memang terkenal sama rempah-rempahnya, jadi bisa dikurangi begitu Bu ya. Nah, untuk itu tadi ada proporsi dan jadwal makan. Sebenarnya untuk jadwal makan dan proporsi kita sebagai orang dewasa itu seperti apa sih Bu? Idealnya, kalau kita melihat yang ideal, ya yang dianjurkan kan pagi, makan pagi sekitar jam 6 sampai jam 7. Kemudian jam 9 sampai jam 10 itu snack pagi. Kemudian makan siang jam 12 sampai jam 1. Kemudian snack lagi sore jam 4, jam 5. Kemudian makan malam. Jadi idealnya adalah 3 kali makanan utama dan 2 kali snack. Jadi snack itu memberikan kontribusi 10% dari total kebutuhan kita sehari. Untuk makan pagi 25%, makan siang 30%, makan malam 25%, seperti itu. Jadi untuk makan pagi memang biasanya praktis ya. Kita misalnya untuk anak sekolah hanya nasi, misalnya sandwich begitu ya, sudah ada sayurnya, kemudian dengan susu saya kira sudah cukup. Jadi kalau dipaksa harus makan nasi, anak sekolah itu kan biasanya terburu-buru, jadi yang pagi ini biasanya praktis begitu. Tetapi memang untuk jadwal waktu itu tidak bisa dipatok. Jadi misalnya pagi makannya jam 6, jam 7, tergantung dari kebiasaan kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang tidak terbiasa untuk sarapan pagi jam 7. Betul. Nah ini kan jadwal itu menyesuaikan, yang penting itu tadi, jadi bisa mundur. Jadi yang penting bahwa idealnya memang 3 kali makanan utama dan 2 kali snack. Oke, kenapa nggak di hotel sepertinya nggak ideal Bu? Karena kalau misalnya kita nginep di sebuah resort apa pasti akan seperti itu gitu ya. Tapi kalau sudah di rumah, anak-anak sekolah misalnya seperti itu, orang tuanya sibuk bekerja, meskipun anaknya dan orang tuanya misalnya masih belum usia sekolah, kadang untuk jam-jam seperti itu kan kita jarang sekali ya untuk jam 9 kita kasih seperti itu. Bisa makanan bekal kalau anak sekolah. Jadi kalau dia sudah sarapan pagi jam 9 biasanya sudah mulai ngantuk, tidak konsentrasi belajar karena gula darahnya sudah menurun. Nah ini perlu dari snacknya ini untuk supaya bergairah lagi untuk belajar, konsentrasi lagi untuk belajar, ini snacknya. Jadi memang snack ini untuk mengisi dua di antara makanan utama ini ada snack. Jadi memang untuk anak sekolah memang kembali lagi ya ke orang tuanya begitu ya. Karena kalau kita melihat snacknya anak-anak sekarang ketika dijual di sekolah belum tentu itu aman dan baik begitu ya. Lebih baik ibunya yang memberikan makanan bekal. Dan itu juga sembarangan lah istilahnya, juga kebersihannya juga tidak terjaga Bu ya. Jadi memang untuk orang-orang dewasa sebaiknya seperti itu, 3 kali makan dan 2 kali snack begitu Bu ya. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang tidak terbiasa sarapan, mungkin seperti saya tidak bisa terbiasa sarapan ketika untuk di pagi hari begitu, dan baru makan biasanya siang gitu Bu. Nah, itu apa sih pengaruhnya buat tubuh begitu Bu? Apa nantinya memang efek jangka panjangnya ada begitu? Iya, memang kadang-kadang kan itu tadi kita tidak bisa dipatok, ya, tidak bisa dipatok. Ini jam 7 harus sarapan. Kadang-kadang saya tidak terbiasa, tidak bisa kalau makan pagi itu ya. Jadi jam 9 ya mundur aja waktunya kan. Tinggal kan 3 jam sekali itu tadi. Jadi lambung kosong itu kan 3 jam. Jadi jangan sampai kita biarkan waktunya makan tidak makan. Jadi memang lambung kosong sekitar 3 jam itu memang diatur seperti itu untuk jadi 3 jam begitu Bu ya. Jadi buat pemirsa itu tadi untuk misalnya kita bisa melihat ketika lambung kita mulai terasa melilit, itu pastinya pengen minta diisi. Jadi 3 jam setelah kita mengisi makanan itu boleh kita isi lagi begitu ya untuk sesuatu yang ringan. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita kali ini tentunya sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Stetoskop. Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap setia untuk menyaksikan Stetoskop, dan kita juga masih membahas mengenai untuk menu-menu seimbang dan juga cara pengolahan makanan yang baik dan aman. Nah, kalau tadi sudah banyak sekali dijelaskan mengenai gizi-gizi yang seimbang, kita juga
ada yang namanya pedoman umum gizi seimbang. Nah, itu berisi 13 pesan dari dasar gizi seimbang. Seperti apa pemirsa? Kita juga akan langsung tanyakan sama Ibu Rani, mungkin bisa menjelaskan mengenai 13 pesan itu tadi. Terima kasih. Jadi pedoman umum gizi seimbang itu memang ada 13 pesan dasar. Jadi yang pertama itu adalah makanlah makanan yang beraneka ragam. Yang dimaksud beraneka ragam tadi itu sendiri yang mengandung 3 fungsi utama. Jadi ada sumber energi, pembangun, dan pengatur. Contohnya dari makanan pokok, kemudian lauk hewani, lauk nabati, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan seperti itu, dan bisa juga dilengkapi dengan susu agar beraneka ragam. Kemudian yang kedua yaitu makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan dari energi sendiri. Jadi kalau bisa makan makanan itu tidak berlebih, cukup. Yang penting cukup, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah makanlah makanan sumber karbohidrat itu setengah dari kebutuhan energi kita. Jadi setengahnya itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu sekitar 45 sampai dengan 55% dari kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah batasi konsumsi lemak dan minyak itu sampai dengan 1/4 dari kebutuhan energi kita. Jadi kita batasi konsumsi lemak dan minyaknya, terutama lemak dan minyaknya yang jenuh, seperti itu. Kemudian yang kelima, gunakanlah garam beriodium. Garam beriodium itu sendiri bentuknya halus. Biasanya di dalam kemasannya itu sendiri sudah ada tulisannya beriodium. Jadi usahakan kalau kita membeli ada tulisannya garam beriodium, seperti itu. Kemudian yang keenam itu makanlah makanan sumber zat besi. Sumber zat besi itu sendiri bisa didapat dari lauk hewani maupun lauk hewani maupun sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran mungkin yang mengandung sumber zat besi yang berwarna hijau. Jadi sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti bayam contohnya, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang dari hewaninya bisa yang berwarna merah atau dagingnya merah seperti dagingan itu bisa, daging sapi seperti itu juga bisa digunakan. Kemudian yang ketujuh adalah biasakan berikan ASI saja sampai dengan usia 6 bulan. Jadi hanya diberikan ASI saja sampai dengan usia 6 bulan. Tanpa apapun ya? Tanpa apapun. Okay. Air putih pun tidak dianjurkan sebaiknya. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah biasakan sarapan pagi. Kemudian biasakan sarapan pagi itu memang tujuannya agar kita juga tidak lemah, tidak lemas seperti itu. Apalagi mungkin anak-anak usia sekolah, dia mungkin lebih sulit berkonsentrasi jika kita tidak memberikan sarapan pagi kepada anak, seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah minumlah air bersih, aman dan cukup jumlahnya. Itu ada untuk orang dewasa mungkin sekitar 1 liter, jadi kurang lebih 8 gelas seperti itu untuk minumlah minuman air yang bersih. Kemudian yang 10 adalah kita rutin melakukan aktivitas fisik, jadi olahraga secara teratur. Percuma jika kita hanya makan makanan yang seimbang tapi tidak didampingi dengan aktivitas fisik dan olahraga teratur, itu juga tidak menyehatkan bagi tubuh kita, seperti itu. Dan untuk yang ke-11 yaitu hindari minum-minuman yang beralkohol. Otomatis sudah tidak dianjurkan ya untuk minum-minuman yang beralkohol di negara seperti kita, negara tropis juga memang sudah tidak dianjurkan sama sekali untuk minum-minuman yang beralkohol. Kemudian yang ke-12 adalah makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Jadi diusahakan tanpa pengawet, tambahan bahan makanan apapun seperti itu diusahakan. Kemudian mengurangi MSG ataupun penyedap seperti itu. Jadi gunakanlah yang aman. Dan yang terakhir adalah bacalah label pada kemasan yang sedang dikemas. Jadi kalau bisa kita baca labelnya dulu, nilai gizinya seperti apa, baik tidak, apalagi untuk usia rawan seperti anak-anak maupun remaja ataupun dewasa, memang itu sebetulnya sangat dianjurkan. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu tadi lengkap ya, ada 13 pesan dari pesan dasar gizi dari seimbang itu tadi. Nah, kalau tadi sudah disebutkan juga mengenai sayur hijau begitu. Iya. Nah, ketika kita mengganti misalnya sayur hijau dengan sayur misalnya putih seperti brokoli, kemudian merah atau kentang seperti wortel misalnya seperti itu. Nah, apa itu akan mengurangi dari nilai gizinya sendiri? Tidak. Jadi terima kasih untuk mengurangi nilai gizi tidak, karena di setiap bahan makanan itu akan saling melengkapi. Jadi contohnya misalnya di sayuran yang berwarna merah, misalnya contohnya di wortel itu juga ada kandungan vitamin dan mineralnya. Contohnya vitaminnya bisa
vitamin C, vitamin yang lainnya. Itu tadi yang saya jelaskan. Untuk yang berwarna hijau mungkin dia kecenderungannya ada kandungan zat-zat besinya juga, jadi memang bagus. Untuk yang lainnya diperbolehkan, bervariasi juga boleh. Jadi kita mau yang konsumsi yang berwarna putih, mungkin seperti lobak, tapi mungkin jarang dikonsumsi ya. Kalau lobak seperti itu mungkin dari timun atau tomat ataupun wortel dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Kacang-kacangan itu juga diperbolehkan. Oke, karena kalau anak-anak kan biasanya lebih suka wortel begitu ya, Yang ketika di sup ya, berwarna, daripada iya. yang misalnya untuk sayur hijau seperti itu kan biasanya anak-anak akan sering menghindari. Iya. Ketika wortel itu mereka akan lebih cepat suka begitu. Iya. Jadi untuk pengganti itu pun tidak apa-apa begitu ya, apa-apa. ketika mereka hanya suka misalnya wortel misalnya seperti itu ya. Oke, jadi memang tidak harus hijau terus setiap hari pemirsa begitu ya, jadi mungkin bisa bervariasi, karena itu variasi itu akan menjadikan kebutuhan vitaminnya juga akan terpenuhi misalnya seperti itu. Nah tadi juga ada namanya menghindari makanan yang mengandung pengawet ataupun MSG begitu. Nah kalau kita mau masak memang biasanya banyak sekali sih untuk yang pengawet itu sendiri atau mungkin MSG. Kita sendiri tidak menambahkan penyedap misalnya seperti itu, tapi untuk bahan-bahan daging olahan misalnya seperti itu kan anak-anak suka misalnya nasi goreng kita campur dengan kornet, sosis ataupun bakso, itu kan otomatis kita membelinya dari sesuatu yang kemasan misalnya. Nah di dalamnya sendiri juga mengandung ini yang namanya pengawet MSG. Nah bagaimana itu untuk misalnya kita sendiri, kita kan juga tidak bisa menghindari, apa yang sebenarnya kita lakukan? Sebaiknya memang sebetulnya susah ya dihindarinya seperti itu, tapi kalau bisa kita mengurangi, karena memang sebetulnya untuk MSG itu yang dianjurkan itu sebetulnya sebatang sebesar korek api itu yang kecil. Nah sebetulnya untuk kebutuhannya itu sebetulnya anjurannya itu memang sebetulnya MSG diperbolehkan, tapi hanya tapi sebetulnya kecil ya, itu sekecil gitu ya. itu. Kadang itu orang-orang memang salah kaprah. Kadang-kadang itu mereka menggunakannya itu terlalu banyak. Akhirnya lambat laun ya susah dihilangkan juga. Jadi memang sebaiknya kita buat sendiri saja sebetulnya. Jadi kita bisa buat daging olahan sendiri, mungkin nugget seperti itu. Kalau misalnya ibunya bisa pintar, bisa cerdas, mungkin bisa dia diolah sendiri, membuat sendiri. Karena memang sebetulnya ada sih beberapa resep yang mudah seperti itu. Ya. Oke, karena kalau misalnya menu pagi hari biar cepet begitu ya, bikin nasi goreng langsung templokin kornet gitu selesai begitu ya. Nah kalau misalnya itu kan kita sendiri tidak menambahkan namanya bumbu penyedap, tapi memang di dalamnya memang sudah ada. Apalagi kalau misalnya kita lihat saat ini untuk sesuatu yang dikemas misalnya itu, entah itu untuk bumbunya sendiri memang sudah ada di situ zat pengawetnya misalnya seperti itu, zat pewarnanya juga ada pemirsa. Jadi kalau memang ingin anak-anaknya sehat ya ibunya harus kreatif kembali lagi begitu ya. Nah kalau kita melihat memang ada menu-menu seimbang tadi yang sudah dijelaskan begitu, baik dari Ibu Rani ataupun dari Ibu Endang sendiri. Anak-anak tadi sudah begitu, ketika remaja dan dewasa. Nah kalau kita masih mempunyai misalnya orang tua yang sudah umurnya lansia, nah apakah itu juga bisa kita samakan menunya dengan yang kita makan tadi itu Bu? Kalau misalnya tadi ada 3 kali makan, kemudian 2 kali snack seperti itu. Nah untuk mereka yang lansia apa yang baiknya kita berikan sama mereka Bu? Oke, jadi prinsipnya untuk komposisinya kan sama tetap, tapi untuk manula usia 40 tahun ke atas lah, pokoknya ini kan harus memperhatikan misalnya dalam hal pengolahan jangan banyak yang digoreng ya, kemudian kurangi natrium atau garam karena akan berisiko ke penyakit ya. Jadi biasanya kalau sudah 40 tahun ke atas ini kan nimbrung semua ini macam-macam penyakit ini datang ya. Gitu iya, ya. Jadi jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, kurangi yang digoreng ya. Jadi sebetulnya bukan tidak boleh enggak. Jadi batasi, tetap bisa menikmati tetapi harus juga diimbangi begitu. Jadi kemudian dalam pengolahannya juga jangan terlalu merangsang untuk bumbu-bumbunya ya, karena sudah biasanya ada gangguan di saluran cerna kalau sudah manula. Jadi yang kering-kering itu dihindari. Jadi biasanya ya untuk snack pilih yang empuk ya, karena gigi-giginya juga sudah mulai ompong ya, yang namanya manula. Nah, ini harus disesuaikan. Jadi untuk usia manula sendiri itu tadi
40 tahun ke atas Ibu sudah bisa disebut manula? Enggak, jadi ini ada definisi sebetulnya, Oke. ya ada definisinya. Ada yang 50 tahun ke atas, ada yang usia pensiun, ini dikatakan manula. Tetapi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, ya kalau wanita sudah mulai menopause, ya menurunnya hormon estrogen, nah ini biasanya yang penyakit-penyakit mulai muncul kan karena itu, ya karena di usia-usia itu ya jadi harus memperhatikan tadi, jadi kurangi yang digoreng, yang terlalu manis, yang terlalu asin gitu. Mulai hati-hati. Mulai hati-hati ya, Iya. karena biasanya kalau memang untuk para orang tua lansia ini akan berusaha mengurangi makanan kesukaannya ketika sudah divonis sama dokter kena penyakit Iya, begitu ya Bu iya. ya. Baru mau Baru mau mengurangi, iya. berhenti misalnya seperti itu, apalagi Iya. yang suka misalnya gorengan misalnya seperti itu baru mau berhenti, baru mau mengganti dengan makanan rebus ketika memang sudah Iya. tervonis penyakit begitu Bu ya. Dan itu susah, jadi merubah pola makan yang kesukaannya biasanya digoreng, karena yang digoreng ini biasanya berasa gurih, kemudian harus diganti yang direbus, ini susah sekali. Jadi tidak dalam waktu seminggu, jadi lama dalam merubah perilaku makan ini. Jadi memang harus dibiasakan, itu tadi kalau sudah usia dewasa, 40 tahun ke atas itu hati-hati gitu. Oke, nanti Iya. kita juga bolehlah minta sarannya dari Bu Endang ya supaya bisa menyadarkan ibu-ibu misalnya seperti itu ya. Yang biasanya kan karena kita apalagi sekarang ya sosialitanya kemana-mana begitu ya. Ibunya sekarang sudah nggak suka makan di rumah tapi suka makan di kafe sepertinya ya. Baiklah. Iya. Pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi untuk menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Stetoskop. Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap setia untuk menyaksikan Stetoskop dan masih bersama saya di sini ada Irma dan juga kita masih ditemani oleh Ibu Rani dan juga Ibu Endang. Nah, tadi sudah dijelaskan begitu panjang lebar mengenai makanan-makanan untuk anak-anak, untuk dewasa dan juga untuk para lansia. Nah, ketika kita sudah mengetahui untuk para makanan-makanan yang baik dan seimbang itu tadi, nah sekarang kita akan menelusuri dan menelaah begitu ya kira-kira pemirsa untuk pengolahan makanannya sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengolah makanan itu supaya yang disajikan di atas meja juga tidak mengurangi dari nilai gizinya sendiri ketika sudah dimasak. Nah, kalau sebelum kita membahas mengenai untuk lauk pauknya begitu, untuk sayurannya, kita boleh dulu lah bertanya mengenai yang namanya cara pengolahan pada saat untuk beras begitu ya. Banyak sekali orang-orang yang mencuci beras misalnya seperti itu harus sampai bersih sampai airnya berwarnanya bening begitu. Nah, ada juga orang yang bilang jadi nggak usah banyak-banyak begitu, cukup 1 kali aja atau 2 kali aja itu sudah selesai meskipun airnya masih keruh tapi itu adalah ada saripatinya di dalamnya. Itu yang benar yang mana Ibu Rani? Iya, terima kasih. Jadi yang benar itu memang banyak yang salah kaprah. Jadi kalau untuk mencuci beras itu sebaiknya dicuci sampai bersih, kemudian baru dimasak. Sebetulnya itu yang benar itu memang sebetulnya beras itu hanya dicuci, kemudian tidak perlu digosok, hanya sebanyak 1-2 kali saja dengan menggunakan air mengalir. Itu kenapa? Karena memang benar ditakutkan nanti memang ada beberapa vitamin di sana, contohnya vitamin B itu kalau memang kita terlalu banyak selalu sering kita menggosoknya apalagi sampai bersih, itu kan ditakutnya dia hilang. Jadi seperti itu. Jadi memang yang benar itu memang sebetulnya dicuci saja, kemudian tidak perlu digosok-gosok sampai bersih seperti itu, dan hanya sebanyak 1-2 kali. Itu saja. Jadi memang warna putihnya juga tidak berbahaya begitu ya, karena yang warna putih yang ketika pertama kali kita mencuci memang itu warna dari iya. warna dari berasnya sendiri Iya, ya. iya, seperti itu. Oke, jadi tidak perlu dihilangkan begitu, apalagi nyucinya pakai sabun tidak perlu kayaknya ya. Oke. Nah, kita kemudian kalau kita ingin mengolah begitu lauk pauk apalagi hewani. Nah, itu biasanya juga banyak sekali ya hewani, tidak hanya daging, kalau misalnya kita tadi ikan juga bisa begitu. Nah, untuk pengolahannya sendiri kalau misalnya kita ingin mengolah daging ataupun ikan seperti apa ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk mengolah daging sendiri, misalnya untuk sebelumnya persiapannya, jadi dagingnya itu dicuci bersih, kecuali daging kambing, karena daging kambing kalau dicuci terlalu bersih dia aromanya akan hilang dan mudah sekali busuk seperti itu. Dan untuk cara memotongnya itu memang sebaiknya berlawanan dengan arah serat. Nah, ditakutkannya kalau misalnya nanti dia searah dengan serat, pada saat dimakan dia akan lihat. Jadi susah jadi susah akan dimakan seperti itu. Jadi memang seharusnya berlawanan dengan arah serat. Dan untuk pembagiannya memang sebetulnya urat daging itu ada 2. Jadi kolagen dan elastin.
Jadi kolagen itu sendiri dia bisa dihilangkan dengan menambahkan larutan asam seperti air cuka, kemudian tomat, kemudian air nanas seperti itu untuk kolagen. Sedangkan untuk yang elastin itu sendiri bisa dihancurkan dengan menggunakan digiling dengan menggunakan meat grinder seperti itu Mbak untuk yang elastin. Dan untuk cara mengempukkannya sendiri itu ada beberapa cara. Jadi misalnya yang pertama dengan menambahkan jadi dia dibuat menjadi asam. Menjadi asam itu sepertinya dengan larutan cuka seperti itu tadi. Kemudian bisa juga dengan air tomat itu ataupun dengan air nanas seperti itu untuk yang mengempukkannya. Ada beberapa cara, bisa juga dengan menambahkan sedikit garam. Jadi sebelum dimasak itu bisa ditambahkan sedikit garam itu agar supaya hidrasi proteinnya itu bisa terjadi hidrasi protein pada saat proses memasak. Dan untuk takarannya mungkin bisa sekitar 1 sendok teh garam ke dalam 1 kilogram daging. Seperti itu. Teh garam untuk 1 kilogram daging ya. Bisa juga dengan cara menambahkan enzim papain. Jadi enzim papain itu sendiri itu didapat dari daun kates atau daun pepaya. Okay. Nah, itu ditambahkan ke dalam dagingnya seperti itu. Ada juga mungkin secara mekanis itu dengan cara ditumbuk ataupun digiling kemudian di blender seperti itu, Mbak. Oke, untuk daging sendiri ya. Jadi itu cara mengempukkan begitu pemirsa. Jadi pemirsa nggak perlu memasak terlalu lama dan berulang-ulang biasanya ya supaya daging itu. Oke, jadi daging itu supaya kalau misalnya kita memasak biasanya untuk anak-anak kita akan masaknya lama dan berulang-ulang itu juga sendiri akan pengaruh sama dagingnya begitu ya untuk nilai-nilai gizinya di dalamnya. Akan berpengaruh untuk mungkin waktunya juga yang terlalu lama. Sebetulnya kalau protein tidak bisa langsung hilang dengan proses merebusan sih agak susah dibandingkan dengan vitamin dan mineral. Cuma nanti prosesnya aja yang akan lebih lama jika kita mungkin terlalu lama. Makanya ada beberapa tips kita bisa menggunakan dari bahan-bahan yang alami seperti garam, kemudian enzim papain yang terdapat dalam daun pepaya itu tadi seperti itu. Oke, jadi cukup mudah sebenarnya ya. Kalau kita cari di sekitar kita itu memang sudah ada sebenarnya Ibu ya. Jadi kalau misalnya pemirsa gitu tidak perlu yang namanya bingung lah misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk daging, sekarang kalau untuk ikan begitu, ada beberapa anak yang mungkin tidak suka karena memang amis dan sebagainya. Nah, gimana supaya kita bisa menghilangkan baunya itu sendiri? Kalau menghilangkan bau amisnya sebetulnya bisa dengan perasan jeruk nipis seperti itu. Perasan belimbing wuluh seperti itu juga bisa mengurangi bau amisnya. Jadi sebelum setelah dicuci, setelah dicuci bersih, kemudian dibuang sisiknya, kemudian mau dibuang ekornya, mungkin yang pokoknya sesuai dengan resepnya itu sendiri. Kemudian kita bisa beri perasan air jeruk nipis. Baik, nah setelah ada daging begitu pemirsa, kemudian ada ikan. Nah, kalau kita beralih ke ayam begitu ya, ayam ini adalah salah satu makanan favorit anak-anak. Hampir semua anak-anak ini pasti akan sangat suka dengan yang namanya ayam. Namun kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ayam ini tidak hanya dagingnya saja yang dimakan, yang dikonsumsi, tapi semuanya pemirsa ya, mulai dari kulit yang kalau kita bilang kulit adalah sesuatu yang sangat jahat begitu karena di situ berisi lemak dan timbunan penyakit dari si ayamnya sendiri. Kemudian jeroan dari ayam sendiri, apa sih yang tidak diambil sama orang Indonesia misalnya seperti itu ya. Kalau mungkin di luar negeri sana yang namanya jeroan itu akan dibuang, tapi kalau kita itu akan diolah lagi begitu. Tidak hanya ayam tapi juga misalnya sapi juga diambil jeroannya itu sendiri. Kemudian usus misalnya seperti itu tuh. Banyak sekali olahan-olahan yang banyak kita jumpai di kantin-kantin misalnya kantin-kantin sekolah misalnya seperti itu. Nah, apakah untuk makanan-makanan seperti ini ada usus, ada jeroan yang diolah sedemikian rupa ya? Ada berbentuk keripik, ada yang berbentuk misalnya sate-sate seperti itu. Nah, untuk anak-anak sendiri ketika mengkonsumsi bahan makanan seperti jeroan, kulit ayam dan sebagainya, itu baik nggak sih untuk anak-anak? Sebetulnya kalau dikatakan baik atau tidak itu mungkin relatif ya Bu ya. Jadi sebetulnya kalau untuk lemak sendiri itu kan memang untuk lemak yang ada di dalam ayam itu memang ada di sekitar jeruan, terus kemudian di sana juga memang mengandung kolesterol. Jadi di sana di dalam jeruannya kemudian ada di bagian bawah kulit dan di dekat dengan ekor. Sebetulnya ada beberapa cara untuk menghilangkannya. Jadi mengurangi lemak sebetulnya, malah kulitnya sebetulnya yang harus dikurangi. Jadi kulitnya bisa dihilangkan seperti itu. Jadi
dengan mengurangi kulitnya otomatis kan kolesterolnya juga akan hilang seperti itu. Kemudian untuk anak-anak itu sendiri sebaiknya mungkin tidak kulitnya saja atau jeroannya saja, kan bisa dagingnya. Dagingnya kan dia sumber protein seperti itu, tidak hanya daging ayam, daging ikan juga sangat baik sekali karena kan dia juga ada omega 3-nya dan omega 6 seperti itu. Oke, nah memang kalau misalnya kita berbicara masalah ayam semuanya diolah kalau di sini Bu ya, apalagi kalau untuk daging sapi sendiri. Nah, itu tadi kalau untuk anak-anak, kalau untuk lansianya sendiri Bu, itu apa memang tidak boleh sama sekali begitu? Apa mungkin boleh sekali-sekali untuk jangka waktu tertentu? Untuk ayam? Untuk ayam, jeroan ayam misalnya seperti itu? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan? Iya, jadi lebih baik memang dipilih untuk manula daging tidak berlemak. Ya, jadi kan bagian itu tadi, misalnya filenya sudah dipisahkan dengan kulitnya, dengan tulangnya, itu kan lebih bagus ya daripada yang dipilih adalah kulit ayam yang digoreng. Nah, untuk manula dianjurkan yang tidak banyak lemak. Oke, mungkin bisa sedikit untuk pengolahan sayuran Ibu, kira-kira untuk pengolahan sayuran yang baik seperti apa dan untuk tingkat kematangannya sendiri? Iya. Untuk sayuran, jadi kadang-kadang ibu-ibu memang salah kaprah ya, jadi kadang-kadang dipotong dulu baru dicuci. Nah ini kebalik ya, jadi kita bersihkan dulu dari akarnya, kotorannya, kemudian dicuci baru dipotong-potong. Karena kalau dipotong-potong dulu dicuci, nah ini kan banyak zat gizi ya, khususnya vitamin mineral yang ikut larut di dalam air cucian tadi. Oke, jadi memang seperti itu. Untuk pemasakannya sendiri? Iya, pemasakannya sendiri jadi jangan terlalu lama sampai overcooking, itu juga akan mengurangi nilai gizi. Jadi misalkan kalau ada, misalnya kita masak sayur sup ya, mana yang harus masuk lebih dulu. Kalau sayuran daun 5 menit saja kan sudah matang. Jadi wortel masuk dulu, buncisnya, yang terakhir sayuran daun misalnya kubisnya. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin penampilannya yang juga perlu. Jadi orang mau makan kadang-kadang kalau penampilannya cantik, nah itu kan baru mau mencicipi. Contohnya kalau yang sayuran hijau, nah itu dianjurkan supaya warnanya tampil cantik di dalam pengolahannya bisa ditambahkan larutan yang sifatnya basah, misalnya garam, itu akan warnanya jadi hijau cantik ya. Kemudian kalau yang berwarna merah, contohnya wortel, ya itu kita bisa tambahkan larutan yang sifatnya asam, contohnya cuka. Biar tampil cantik ya. Kemudian yang dianjurkan untuk sayur itu memang yang dikukus, tidak banyak nilai gizi yang terbuang. Kalau direbus kan otomatis sayur kadang-kadang kan dibuang, tapi sebetulnya bisa minimalkan. Air perebusan dari sayur kita bisa gunakan lagi untuk kuah. Misalnya kita mau masak urap-urap, kita rebus kacang panjang, airnya jangan dibuang, kita bisa gunakan lagi untuk sayuran yang lain dengan santannya itu tadi. Jadi memang dari kuahnya saja sudah ada vitamin dari sayurnya begitu ya? Iya, malah dibuang nanti kalau direbus, ya, jadi bisa dimanfaatkan ke pengolahan yang lain. Itu juga ilmu baru nih pemirsa ya. Jadi kalau Anda mempunyai sayur air rebusan sayur begitu, itu bukan berarti kotor, tapi ternyata banyak sekali vitamin di dalamnya. Aduh pemirsa, tidak terasa ya, sudah 60 menit sudah kebersamaan kita di Stetoskop hari ini. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Endang dan Ibu Rani. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Endang terlebih dahulu. Jadi dari apa yang dipaparkan tadi, jadi begitu penting kita menyiapkan menu seimbang itu. Jadi ada pepatah yang mengatakan you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan, begitu. Jadi status gizi kita, kondisi kita saat ini, apakah sehat, apakah sakit, itu juga bisa ditentukan bagaimana gaya hidup dan pola makan kita di masa yang lalu. Jadi mulai sekarang mungkin memang perlu diperhatikan menu seimbang itu, mulai dari tadi anak-anak sampai manula itu tetap perlu untuk memperhatikan menu seimbang. Lanjut mungkin Ibu Rani ada sedikit pesan-pesan? Iya, mungkin selain you are what you eat, ada juga swasta harena. Jadi sehat melalui makanan. Jadi sebaiknya kita memang mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam dan tetap memperhatikan 3 fungsi utama dari pengelompokannya sendiri, yaitu makanan sumber energi, kemudian makanan sebagai sumber zat pembangun, dan juga makanan sebagai sumber zat pengatur. Dan juga sebaiknya kita tidak hanya makan makanan yang beraneka ragam, kita juga bisa melakukan aktivitas fisik dengan cara berolahraga secara teratur, karena tidak hanya makan makanan yang bervariasi saja, olahraga secara teratur itu juga baik untuk tubuh kita, seperti itu. Kemudian untuk cara pengolahannya sendiri sebaiknya tidak monoton, jadi hanya yang digoreng saja, jadi bisa dikukus kemudian direbus seperti itu. Dan pilihlah bahan makanan yang baik
Jadi kalau misalnya ternyata di dalam, misalnya kita membeli bahan makanan yang dikemas, contohnya ternyata di sana sudah kadaluarsa, jangan digunakan. Jadi dibuang saja, kita beli yang baru seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Endang dan Ibu Rani atas kehadirannya. Dan pemirsa, banyak sekali ilmu yang di-sharekan oleh mereka berdua di sini bersama kita. Jadi menambah ilmu kita untuk bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, akhirnya saya Irma Mita mewakili kru yang bertugas. Selamat hari Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di episode yang akan datang.